Wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sedulur-sedulur iwak yang saya hormati, wabil khusus kepada para sesepuh kita, Bapak Haji Joni, Bapak Budi, Ketua Iwak kita Mas Bayu, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pemangku wilayah Kelurahan Gembor, Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Binamas, Bapak Babinsa, Mbak Roso, dan juga teman-teman dari paguyuban yang lain, teman-teman campur sari. Tadi campur sari itu dibisikin sama Mas Bayu, kalau Pak Ustadz naik jangan diiringin katanya. Sebenarnya saya nggak nanti campur sari, takut jiwa campur sari saya meronta-ronta Pak. Jadi gini terus akhirnya nggak jadi ceramah, benar. Iya, saya kalau pulang bukannya Mas Yalo yang sampai nemenin saya itu di jalan katanya campur sari keroncong, campur sari keroncong. Kalau nggak malu saya nyanyi, kalau nggak malu sama mbak-mbaknya sinden itu saya nyanyi. Cuma takut kalah bagus nanti yang laris saya, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Ikatan Warga Klaten yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita semuanya kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pak, sehat nikmat boten? Pak, sehat nikmat boten? Sampean berita akeh, enten cerita sampean berita akeh, omahe gede, mobilnya pirang-pirang, nang di lorong gula, lorong jantung, lorong ginjal. Kira-kira pilih dicet akeh neng ya sehat, apa pilih dicet akeh neng loro? Kabeh menungso kayaknya normal gitu. Makanya sehat itu butuh disyukur. Disyukuri kula mboten ajeng ceramah. Saya nggak akan ceramah, tapi saya hanya akan membahas apa yang disampaikan oleh MC, apa yang disampaikan oleh ketua panitia, apa yang disampaikan oleh Ketua Iwak, apa yang disampaikan oleh sesepuh kita, dan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Jadi hanya ngulas itu, bukan ceramah. Ya, tadi Pak MC bilang guru kita semua, saya dianggap guru kan karena mengajar sampai yang merasa aku tahu ngajar. Cuman karena saya sudah dianggap guru, ya sedikit saya membenarkan kepada siapapun, entah nanti jadi ketua panitia atau menyampaikan sambutan apapun, ya. Jadi ketika kita suka mendengar akhirul kalam, ya mungkin. Tapi tadi saya mohon maaf, Bapak Ketua Panitia menyampaikan akhirus salam. Akhirus salam itu kalau dalam bahasa Arab berarti berakhirnya keselamatan. Nah, kita berharap keselamatan kita itu sampai dunia akhirat. Makanya yang benar itu nanti ini buat pelajaran. Masalahnya MC ini baca nyebut guru, makanya ya tak kandani. Akhirul kalam, akhir kata. Akhir kata, betul apa nggih Pak Ketua? Diwami. Untung sampean Mas, jangan ada ini. Yang kedua, ada satu kisah, insya Allah nanti nyambung dengan apa yang disampaikan oleh semuanya. Ada satu kisah ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bu, Pak, Sayyidatuna Aisyah itu sinten? Siapa Sayyidatuna Aisyah? Ayo, siapa Siti Aisyah? Masya Allah. Siapa deh? Itu yang ngacung siapa? Sini tak kasih duit kalau tahu.
Niken Salindri ngerti? Aku juga ngerti Pak. Siti Aisyah ini adalah istri daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Siti Aisyah ini masak kesukaannya Kanjeng Nabi. Apa kesukaannya Kanjeng Nabi? Paha kambing. Makanya nek bapak-bapak njaluk paha kambing Bu, ojo ditunda tunda. Mergone napa? Lagek mangan kesenangane Kanjeng Nabi. Nek njaluk pahane sampean yo ojo ditunda-tunda. Mergone kuwi kewajiban. Lanjut. Siti Aisyah masak, ketika mateng Nabi Muhammad SAW datang. Wahai istriku, aku mencium aroma masakan yang sangat enak. Tuh akhlaknya Nabi. Sampai besok malam bojone sampean, Bu, enak masak apa Bu? Tahu ngono kuwi Pak? Tuh Bu, ibu-ibu ngomong ra tahu lho Pak. Sampai nek ngomong tahu berarti ngapusi, ngomong ibu-ibu ora tahu. Iya. Nabi itu ketika istrinya masak, dia puji. Bu, wahai istriku, ini aku mencium aroma masakan yang sangat enak. Aku mencium aroma yang sangat harum. Sedang masak apakah engkau? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai Rasulullah SAW, aku sedang masak kesukaan engkau, paha kambing. Apa lantas Nabi Muhammad SAW langsung makan? Enggak. Nabi Muhammad tanya kepada istrinya, lantas apakah sahabat kita Abu Hurairah sudah engkau kasih? Sudah ya Rasulullah. Lantas apakah Ummu Aiman sudah engkau kasih? Sudah ya Rasulullah. Dan yang tersisa hanya satu mangkok yang ada di hadapan kita yang untuk kita makan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mendengar jawaban daripada istrinya, Nabi Muhammad setengah marah. Ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya apa yang kita berikan kepada tetangga kita, sesungguhnya masakan yang tadi kita berikan kepada Abu Hurairah, kepada Ummu Aiman, itu tidak akan pernah habis sampai nanti kita berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu mangkok yang kita makan ini tidak lebih daripada nanti hanya sekedar menjadi kotoran. Apa hikmahnya? Ketika kita ada santunan anak yatim, makanya alhamdulillah Pak Lurah ini santunan anak yatim tiap tahun Pak Lurah. Karena kebetulan saya juga diakui atau tidak anggotanya. Diakui Mas Bayu. Alhamdulillah Mas Bayu masih ngakuin saya anggota IWA walaupun nggak aktif. Jadi apa yang kita berikan, kita ngasih kepada anak yatim. Makanya saya berharap IWA ini meniru apa yang telah saya lakukan gitu. Saya pengen ke depan kalau ada anggota IWA yang bapaknya sudah nggak ada dan dia masih yatim, kita angkat mereka, kita sekolahkan mereka sampai lulus, Mas Bayu. Dan itu akan lebih bermanfaat. Saya punya anak angkat yatim itu sekitar 5 orang Pak, dan alhamdulillah nggak ada yang ngatur. Jadi kalau saya ada acara, ada yang ngasih itu selalu separuhnya saya tabung untuk mereka. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki yang banyak. Lanjut lagi kepada cerita. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan hal seperti itu, bayangkan ketika kita makan kelengkeng, ketika kita makan sate, ketika kita makan banyak makanan yang ada di hadapan kita. Kira-kira yang ada itu makanan keluarnya tetap sate apa yang kuning? Yang kuning. Tetapi harta yang kita sedekahkan, kata Nabi, kita ngasih buat anak yatim, kita ngasih buat musola, kita ngasih buat majelis. Jangan pernah kita merasa nyumbang, jangan pernah kita merasa membantu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah tabungan kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di akhirat, bahkan di alam kubur. Wahai malaikat, ketika kita ditanyain mungkar nakir,
pahala, ngasih anak yatim datang pahala, nyumbang musola datang pahala, infak ke masjid datang pahala, ke majelis taklim datang. Mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku menjadi saksi bahwa orang ini adalah pernah beramal dan aku adalah wujudnya. Aku adalah wujud dari amalnya. Aku adalah wujud ketika dia memberikan senang kepada anak yatim. Aku adalah wujud dia ketika dia berinfak untuk musola, dia berinfak untuk masjid, dia berinfak untuk majelis. Maka jangan siksa dia ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya saya diajarkan sama guru saya, ketika kamu habis sedekah, bacalah astagfirullah min tariqis shadaqah. Padahal kita habis sedekah, tapi diajarkan untuk beristighfar. Ampuni ya Allah atas sedekah-sedekah yang saya tinggal. Kenapa? Karena ternyata diri kita saat ini, apa yang kita makan, apa yang kita tumpuk itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Benar enggak? Berbeda kita sama sahabat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Khadijah, hartanya habis untuk dakwahnya Nabi. Allah hanya minta kita 2,5% dari penghasilan kita. Maka bagilah yang 2,5% itu, dan yang 2,5% itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi umat yang nanti ketika di kuburan yang Allah sampaikan, mereka berteriak, orang-orang yang meninggal dunia yang ada di alam kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Ya Allah, kasih kesempatan aku untuk hidup walaupun sedetik, kasih kesempatan aku untuk hidup lagi walaupun sebentar. Dan ketika aku kasih kesempatan hidup, dan ketika Engkau memberikan aku kesempatan hidup ya Allah, fa'asaddaku, maka akan aku sedekahkan semua hartaku, dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Itu teriakan orang-orang yang di dunianya pelit. Pasti ada yang percaya, emang Pak Ustaz pernah mati? Allah yang cerita, Allah yang bilang di dalam Quran, Allah yang sampaikan ini, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedekah ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan umur, alhamdulillah kita masih diberikan tempat untuk berteduh, sementara banyak orang-orang yang tidak bisa berteduh. Alhamdulillah kita masih bisa makan, sementara banyak orang yang hanya bisa makan 1 kali dalam sehari. Alhamdulillah kita bisa naik kendaraan walaupun mutang, karena masih banyak orang-orang yang saat ini berjalan kaki ketika dia ingin pergi. Dan rasa syukur inilah yang tadi disampaikan ketika kita akan menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya ketika engkau hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini saat ini mohon maaf, kita ngerasain ekonomi susah, benar gak Pak? Kalau yang ngerasain senang berarti ya nggak tahu lah, munafik atau apa. Tapi pada umumnya saat ini orang-orang ngerasain ekonomi susah. Saat ini ada dari diri kita mungkin yang ngerasa, ya Allah kenapa aku hidup miskin terus. Diri kita saat ini mungkin ada yang merasa, ya Allah kenapa aku menjadi orang yang paling susah di muka bumi ini, sementara si fulan punya ini, si fulan punya ini, si fulan punya ini, aku nggak punya apa-apa ya Allah. Ketika sampean memiliki rasa seperti itu, balikkan kepada diri kita. Jual ginjal, jual jantung, jual mata. Kira-kira laku berapa? Banyak nggak tuh duit? Banyak. Dan nikmat Allah seperti ini tidak akan didapat oleh orang lain. Ketika kita merasa diri kita saat ini susah dengan ekonomi, alhamdulillah saya masih punya mulut yang bisa bicara, mulut untuk berzikir, bukan mulut untuk yang mencaci.
Ketika saat ini kita merasa hidup kita sesuai, alhamdulillah saya masih punya kaki yang bisa dipakai untuk berjalan, sementara sebagian orang ada yang tidak punya kaki. Alhamdulillah kita masih punya mata, sementara banyak orang-orang yang tidak bisa melihat. Alhamdulillah kita punya jantung, sementara ada sebagian orang yang jantungnya berhenti alias mati. Alhamdulillah kita masih punya paru-paru, yang walaupun paru-paru itu kita kotori terus dengan rokok kita dikasih nikmat tapi kita kotorin terus, termasuk saya Pak, saya juga merokok sehari 3 bungkus saya mau. Tapi semuanya itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf sedikit jorok, Pak, dengerin nih Pak, termasuk ibu punya, sampai yang punya manuk sehesap ngadem, sampai yang punya burung masih bisa berdiri, itu juga harus disyukur. Coba sampai mobilnya banyak, rumah ada, istri cakep, bohainya luar biasa, tapi burung sampai nggak bisa berdiri, tersiksa apa tersiksa? Serius Bu. Tapi kita nggak pernah bersyukur tentang hal itu. Ibu punya suami ganteng, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi burungnya nggak bisa dipakai. Sampai memakai apa? Tapi sampai nggak pernah bersyukur. Perempuan kebanyakan hanya kurang ketika meminta sesuatu kepada suaminya. Maka dari rasa syukur inilah, kata Imam Ghazali, orang-orang di akhir zaman ketika dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melebihi pahalanya daripada 1000 rakaatnya orang-orang yang sholat malam. Kenapa? Karena kita saat ini ketika tahajud, ada yang suka tahajud. Ketika kita tahajud, itu kebanyakan hanya minta untuk kesejahteraan hidup kita. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sesuatu yang nanti disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur rasa yang dan mengkate apa sing penting manune esok serius Bu, wes sampean bojone loro gula misalnya, nggak bisa apa-apa, mobil jauh ada, suami yang ganteng, tapi sampean nggak bisa pakai, kira-kira sedih apa sedih? Sedih. Tapi sampean nggak pernah sadar betapa besarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita punya duit, infakin untuk membersihkan daripada rezeki kita, terutama mohon maaf pejabat dan yang lainnya. Kenapa? Karena kata Mbah Maimun Zubair, di akhir zaman ini tidak ada satupun rezeki yang murni halal, mungkin termasuk saya. Tapi di akhir zaman ini kata Mbah Maimun Zubair, rezeki semua itu mengandung subhat samar. Yang jadi pegawai negeri, kita tahu kapasitas pegawai negeri sekarang. Yang jadi polisi, tentara, lurah, pejabat, kita tahu kapasitas pejabat kita sekarang. Yang kerja di pabrik, kita tahu sampai yang nyolong waktu, nggak banjir juga moto, banjir bangelan. Itu sudah termasuk mendatangkan subhat rezeki yang sama. Gimana caranya agar rezeki kita jadi bersih? Infakin, sedekahin. Makanya nanti kalau ada teman-teman Iwa yang ada yatim, yang khusus anggota Iwa dulu, kalau nanti pada setuju, ayo saya siap untuk ikut andil untuk jadi tabungan kita sekolahkan mereka minimal sampai SMA. Tidak hanya kita sekedar kasih setahun sekali, kita sekolahkan mereka. Wah enak Pak jadi yatim, coba sampai mau nggak jadi yatim anaknya, pasti nggak mau. Maka orang-orang yang masih punya bapak, orang-orang yang suaminya masih ada, rawat suaminya dulu, jangan diomelin terus biar umur panjang. Jadi itu infakin untuk apa? Untuk membersihkan rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tadi Pak Lurah bilang kalau lagi bangun musola, ini saya ngajak itu nggak nyuruh doang, Yuk kita titipkan sedikit daripada rezeki kita, karena saya yakin kalau banyak sampai nggak ikhlas pertama
yang kedua kemungkinannya nggak punya gitu. Jadi kemungkinan orang ngasih rezeki infak sedikit itu cuma dua, dengan ngasih infak banyak itu cuma dua. Pertama nggak ikhlas, kedua nggak punya, ya kan? Nah, tapi sedikit ini mudah-mudahan nanti jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita anggota Ikatan Wakil Klaten itu telah ikut andil dalam pembangunan musola di Kelurahan Kebon. Ya, untuk petugas sambil sholawat nariyah, kita sholawatan nariyah, sholawat jalur duit sing akeh. Itu rata-rata penyakit wong saiki ngono jalur duit sing akeh, padahal nek sedikit ya bingung. Coba sampean saat ini dapat duit 10 miliar di jalan lembur itu sampean bingung, malah nggak bisa tidur. Yakin saya. Bingung tapi ya dikeloni itu sampai besok duitnya. Ya, ayo bareng-bareng panitia kita tarikin infak untuk kelurahan ini, untuk musola yang dibangun oleh Pak Lurah. Mudah-mudahan amal kita ini tersampaikan dan amal kita ini bisa menjadi pahala untuk kita semua sambil sholawatan nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju terus bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lubillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, Pak Lurah mohon nanti bisa langsung dihitung dan nanti mungkin Mas Bayu bisa ngasih langsung diserahkan langsung kepada Bapak Lurah kita. Mungkin ini saja ya, sekedar untuk mengingat banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena isyarat langit yang saya terima ke depan itu kita hidup gak tambah enak tapi tambah susah. Makanya banyakin syukur biar diri kita gak terasa susah. Syukurin saja, tetangga makan kita masih bisa makan, tetangga naik motor kita masih bisa naik motor, kita punya utang tetangga juga pada punya utang, tetangga kondangan walaupun maksain kita masih bisa kondangan, tetangga anaknya jajan anak kita juga jajan dan bisa sekolah. Intinya ketika saat ini kita bersyukur, maka insya Allah hidup kita akan
tenang, karena ketenangan ini susah dicari, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, ketika kita tidak menemukan ketenangan, maka semuanya itu tidak akan ada gunanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ikatan kekuatan ini terus seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an, terus kita tetap bisa bersatu, tetap solid, dan ke depan seperti harapan Pak Lurah tadi, kita terus maju untuk kegiatan-kegiatan sosial. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.